Halo Hukumers, kenalin nama aku Mita Siti Rezeki dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan perkembangan dari sistem peradilan pidana. Yuk, langsung aja. Oke Hukumers, kita langsung aja ya ke sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana terkhususnya pada sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire. Sebelumnya aku mau tanya nih, Hukumers tahu nggak asal mula dari perkembangan sistem inquisitoire dan acquisitoire itu sendiri? Asal mula sistem inquisitoire berkembang di Eropa sebagai proses penyelesaian perkara pidana dari abad ke-13 hingga abad ke-19. Nah, sistem inquisitoire menghendaki sebuah proses penyelesaian perkara pidana atas kehendak dari inisiatif penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana. Transparansi terhadap setiap proses penyidikan tidak menjadi motif dari sistem inquisitoire. Mengapa? Hal ini karena pemeriksaan dilakukan dengan cara tertutup bahkan dirahasiakan. Melalui dalil yang disampaikan oleh Stephen C. Taman, kemudian Luhut M.P. Pangaribuan mengatakan bahwa konsep inquisitorial atau inquisitoire merupakan sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan dengan tidak bebas dalam penyidikan menerapkan upaya paksa pada tahap pra-adjudikasi seperti menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita alat bukti. Konsep yang diusung oleh sistem inquisitoire adalah berdasar pada anggapan yang keliru jika lembaga penyiksaan bagian yang begitu penting pada sistem ini. Nah, itulah mengapa dalam konteks historis, sistem inquisitoire merupakan potret yang amat buruk dari kejamnya hukum acara pidana pada waktu itu. Sistem inquisitoire hanya sebagai sarana membalas kelakuan jahat dari pelaku itu sendiri. Nah, titik bekerjanya sistem inquisitoire tidak lebih hanya sebagai lembaga penyiksaan kepada pelaku dalam proses peradilan pidana. Adapun revolusi Prancis menjadi penanda runtuhnya sistem inquisitoire dan mengakibatkan segala bentuk tata cara proses pemeriksaan dalam peradilan pidana kala itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan revolusi. Muncul model dan bentuk baru pengganti dari sistem inquisitoire, yaitu the mixed type. Pada prinsipnya, sistem campuran atau the mixed type berada di antara sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire. Jika dilihat dari tradisi common law system, sebenarnya sistem inquisitoire dan the mixed type sama-sama mendasarkan diri pada pemikiran non-adversary proceeding. Bukan berarti non-adversary proceeding identik dengan sistem inquisitoire. Karena sistem inquisitoire telah usang dan sudah lama ditinggalkan dengan karakteristiknya pemeriksaan dilakukan secara rahasia, tertutup, dan melalui cara-cara penyiksaan. Kedua sistem yang saya jelaskan tadi memiliki perbedaan fundamental antara sistem acquisitoire dan sistem inquisitoire. Sebagaimana yang sudah diketahui, sistem acquisitoire tak membatasi ruang gerak dalam penyelidikan maupun pemeriksaan. Sistem acquisitoire memberikan kebebasan dalam hal tertuduh berhak mengetahui dan ikut ambil bagian dalam setiap proses peradilan. Bahkan, berhak untuk membela diri atas segala tuduhan yang dialamatkan padanya. Sebaliknya, sistem inquisitoire cenderung dilakukan secara sepihak dan tidak memberikan kebebasan kepada tertuduh dalam melakukan pembelaan. Sistem acquisitoire mengacu pada doktrin bahwa posisi terdakwa merupakan subjek yang berhadapan dengan pihak mendakwa. Akan tetapi, para pihak tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah sistem. Menurut Frank, sistem ini dibangun berdasarkan teori pertarungan sebagai pengganti perkelahian pribadi di luar pengadilan, atau tidak meminimalisir tindakan main hakim sendiri. Adapun beberapa konsep penting acquisitoire dalam peradilan pidana telah diuraikan oleh Luhut M.P. Pangaribuan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tiap-tiap pemeriksaan perkara berupa fakta yang dikumpulkan mestinya menunjukkan tidak adanya keraguan. Kemudian yang kedua, pada setiap proses pemeriksaan perkara memperhatikan prinsip kecermatan dan hati-hati, meskipun itu sudah diketahui pelakunya.
Kemudian yang ketiga, esensi dari sebuah konteks dan substansi menjadi penting dalam proses pemeriksaan di peradilan itu sendiri. Yang keempat, pemeriksaan di pedesaan melalui dengan pendapat secara lisan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan perkara mereka. Kemudian yang kelima, memastikan jalannya proses peradilan berjalan adil dan para pihak mendapat perlakuan yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, diakuinya sebuah proses pengakuan bersalah dan merupakan putusan yang mengikat. Ciri dari sistem inquisitoire adalah pemeriksaannya yang dilakukan secara rahasia. Tujuan pemeriksaan inquisitoire ini sendiri yaitu mengejar pengakuan sebab peradilan berlangsung tertutup dan inisiatif pemeriksaan dari penguasa. Berbeda halnya dengan sistem acquisitoire yang menghendaki pemeriksaan dilakukan secara terbuka sehingga para pihak yang berperkara dapat mengikuti semua tahapan pemeriksaan. Bahkan, pendampingan hukum terhadap pelaku menjadi kewajiban loh, karena pemeriksaan akan dilakukan jika pelakunya sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Pada sistem acquisitoire tidak memberikan kewenangan yang besar kepada pejabat, melainkan adanya pembatasan kewenangan di semua level tingkatan pemeriksaan. Oke hukumers, itulah tadi sedikit penjelasan terkait sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.